Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari yang kompetisi dasarnya, yaitu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Tujuan daripada pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui rasul-rasul yang termasuk Rasulul Azmi, dan juga agar para siswa meneladani daripada sifat dan tingkah laku Rasulul Azmi. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, sabar, tabah, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Dan sifat terpuji yang ada pada diri Rasul yang harus kita ikutin, yang harus kita contoh, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sikap terhadap, kalau mau makan seperti apa sikapnya, mau minum seperti apa sikapnya, ketika berjalan seperti apa adabnya, ketika bertemu dengan teman seperti apa, sikap ketika tidur, sikap berbicara kepada orang tua, sikap terhadap orang tua, sikap yang lebih umur yang lebih muda, dan sikap apa ya kalau kita bertamu atau berkunjung ke rumah teman. Terus sifat atau sikap apa lagi kalau misalkan kita sedang berkendara, itu kita harus baca dan lihat sejarah daripada para rasul, dan itulah sifat-sifat yang terpuji yang harus kita ikutin. Soleh dan soleha seperti sikap terpuji yang ada pada diri Rasul. Terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur atau al-amanah,
pemaaf, al-afu, tekun, al-khusu, malu kalau diri tercela, al-hayu, bersih, an-nazafah, pemurah, as-sakfu, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Itulah sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasul yang harus kita ikutin. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptaan alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu seperti sidik artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuktikan bahwa para Rasul ulul azmi sangat teguh pendiriannya, terutama dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan. Dan rangkuman daripada materi kali ini yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. Jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, Rasul ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Rasul ulul azmi itu adalah Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Yang keenam, Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Yang ketujuh, semua Rabbi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir atau penutup. Soleh dan soleha, itulah materi yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Dan tugas sekarang adalah ada pada di halaman 66 yang berjumlah 9 soal. Itu silakan kalian kerjakan dan hasilnya kalian kirim ke Google Classroom. Dan pertemuan pada kali ini kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.